Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Saingan Lapak di Pasar Ramadan. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Tiga hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, aku dan suamiku sudah membersihkan area lapak yang telah kami sewa selama Ramadan untuk menjual berbagai macam takjil dan lauk pauk yang sudah masak. Aku dan suamiku sangat bersemangat sekali. Tak lupa juga kami membuat sebuah meja berukuran 2 meteran untuk tempat daganganku, karena di sana hanya menyewakan tempat saja. Setelah semuanya selesai, aku pun tersenyum puas menatap meja dan sekitar lapak yang sudah sangat bersih. Bismillah, semoga jualanku nanti laris manis, ucapku seraya menatap suamiku. Amin, masakanmu kan enak, jadi pasti nanti banyak yang beli. Singkat cerita, malam itu kami sudah melewati tarawih pertama di masjid terdekat. Rasanya menyenangkan bisa menyambut bulan suci Ramadan bersama suami tercinta lagi. Meskipun di tahun kedua pernikahan ini kami masih tetap berdua. Hari pertama puasa itu aku habiskan waktuku untuk berbelanja ke pasar, membeli bahan-bahan untuk membuat kue dan bubur manis. Di hari kedua puasa aku sibuk berkutat dengan bumbu dan tepung-tepungan di dapur. Rasanya sangat bersemangat, sehingga tak sedikit pun terasa haus dan lapar. Padahal hari itu cuaca di luar sangat panas sekali. Sekitar pukul 2 sore, aku dan suamiku sengaja berangkat lebih awal menuju lapak tempatku berjualan. Aku membersihkan meja dengan sedikit air dan kain, lalu melapisi meja kayu itu dengan tikar agar terlihat bersih dan rapi. Semua jualanku aku susun sampai terlihat menarik, mulai dari bingka, kue lapis, bingka baradam, es buah, kolak pisang, bubur hintalu karawang, sayur bersantan, dan lain-lain sebagainya. Setelah semuanya tersusun rapi dan menarik, aku duduk sembari menunggu pembeli. Tidak berselang lama aku duduk, penjual aneka takjil di lapak sebelah kiri pun datang, bersama dengan seorang pemuda yang kemungkinan adalah anaknya. Aku tersenyum menyapa sembari menatap wanita itu, namun beliau tidak menanggapi. Di area tersebut memang merupakan pasar Ramadan setiap tahunnya, dan pedagang-pedagangnya pun banyak sekali, termasuk aku walaupun aku baru tahun ini mulai berjualan. Di sebelah kananku terdapat ibu-ibu penjual bubur-buburan, mulai dari bubur sop, ayam, sampai bubur manis. Dan ibu yang ini lumayan ramah pada sesama pedagang di sekitar situ. Di hari pertamaku berjualan, semuanya berjalan lancar dengan sangat baik. Semua jualanku laris habis tak bersisa. Di hari kedua dan ketiga pun sama. Orang-orang selalu beralih ke lapakku setelah bertanya harga pada ibu-ibu penjual di sebelah kiri yang berjualannya sama dengan jualan narasumber. Jujur saja aku merasa tidak enak terhadap ibu-ibu itu. Apalagi begitu melihat tatapannya yang seolah tidak suka akan keberadaanku di situ. Bahkan aku pernah beberapa kali mendengar langsung saat beliau menjelek-jelekan jualanku. Aku merasa gak enak sama ibu-ibu yang jualan di lapak kiri, ucapku di suatu malam pada suamiku. Namun aku enggan untuk menceritakan secara keseluruhan tentang daganganku yang dijelek-jelekan. Gak enak kenapa? Kan rezeki sudah diatur sama Allah. Aku menghela nafas panjang. Apa yang dikatakan suamiku memang benar, karena nyatanya tak peduli seberapa keras ibu itu menjelek-jelekan daganganku, tapi orang-orang tetap banyak yang memilih berbelanja di tempatku. Malam itu merupakan malam ke-7 Ramadan, dan di malam itu anehnya aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Mulai dari aku dan suami yang bermimpi aneh,
Rumah kami yang biasanya adem kini mendadak gerah dan panas. Bahkan kipas angin pun sampai kehidupan semua. Namun rasanya gerah itu tak kunjung reda. Pada pukul 3 dini hari aku bangun dan mulai mempersiapkan makanan untuk sahur. Tiba-tiba saja aku mendengar suara keretekan di atas atap rumah. Mirip seperti langkah puluhan tikus yang berlari-larian. Bulu kuduku juga langsung merinding seketika, entah apa yang terjadi, dan anehnya suara itu hanya terdengar sekali. Ketika anak-anak mulai bergerakan atau membangunkan orang sahur berkeliling desa, biasanya membawa kentongan atau salon kecil dan tak jarang ada beberapa anak-anak yang membawa panci beserta alat masak lainnya yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan sebagai alat musik seadanya untuk mengiringi teriakan sahur yang bernada. Sahur, sahur. Hus, brak. Baskom kecil yang kuletakkan di atas kompor tiba-tiba saja jatuh, membuat ikan yang baru saja kukasih bumbu malah berserakan di lantai. Kenapa? Tanya suamiku yang baru saja muncul. Ini ikannya jatuh. Oh, mungkin disenggol setan, ujar suamiku seraya masuk ke dalam kamar mandi. Perkataannya yang tidak bisa membuatku mengerutkan alis. Aku ingin bertanya tentang apa maksud dari kata-katanya tadi. Namun suara air yang dihidupkan di dalam kamar mandi membuatku mengurungkan niat. Lalu kemudian aku mencuci ikan-ikan tadi lagi dan melumurinya dengan bumbu. Kali ini aku menaruh baskom kecil berisi ikan itu di atas ember besar yang tertutup. Tanganku dengan cekatan lantas menghidupkan kompor. Setelah minyak cukup panas, aku pun memasukkan itu ke dalamnya. Sementara tungku 1 untuk menggoreng ikan, di tungku 2 aku gunakan untuk menumis sayur kol. Sesekali mataku tertuju pada kamar mandi yang tertutup. Air masih hidup dan bahkan terdengar sudah melipur atau terisi penuh sampai airnya melebar-melebar. Sayang, bisakah kau matikan dulu airnya? Kudengar itu baknya sudah penuh. Namun tak ada jawaban, membuatku seketika melangkah ke arah kamar mandi dan membuka pintunya. Mataku terbelalak tak percaya. Bagaimana tidak? Karena di dalam kamar mandi itu sudah kosong. Tak ada siapapun di sana. Jantungku pun berdegup dengan sangat kencang. Tak percaya dengan apa yang baru saja ku alami. Kenapa? Tanya suamiku dari arah pintu kamar mandi. Kapan kau keluar? Ucapku terbata-bata. Suamiku nampak bingung dengan pertanyaanku. Aku baru ini mau ke kamar mandi. Oh iya, tadi ada temanmu si Anita chat. Katanya pesan bingka kentang ukuran besar. Besok siang dia mau ambil ke sini. Aku terdiam, bingung bercampur rasa takut. Itu tadi apa yang kau goreng? Sudah tidak ada bunyinya. Jangan-jangan gosong. Tegur suami seraya menepuk bahuku. Aku pun bergegas berjalan ke arah kompor. Benar saja, ikan yang kugoreng separuh bagiannya sudah gosong kehitaman. Dari arah kamar mandi terdengar suara suamiku sedang bernyanyi, diikuti suara guyuran air. Aku menghela nafas dan berusaha melupakan apa yang baru saja tadi aku alami. Mungkin aku kelelahan, makanya banyak berhayal. Batinku. Beberapa saat kemudian makanan untuk sahur sudah siap terhidang di atas meja bundar tanpa kursi tersebut. Kami bersahur bersama dan dilanjut dengan membaca Al-Quran sambil menunggu azan subuh. Hari itu aku sedikit telat membuka lapak daganganku. Bahkan semua pedagang penjual aneka takjil sudah buka semuanya. Aku buru-buru menyusun semua daganganku. Namun anehnya, hari itu orang-orang yang biasanya membeli takjil di tempatku cuma lewat begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Aku bertanya-tanya ada apa gerangan. Apa jangan-jangan ibu-ibu di lapak kiri itu menjelek-jelekan daganganku pada semua orang? Dan apa iya semua orang percaya begitu saja? Sampai malam, daganganku tak ada satupun yang terjual.
Rasanya sedih, tapi mau bagaimana? Rezeki tak ada. Kamu gak pulang? Sudah hampir Isya ini. Anggap saja hari ini tidak ada rezeki. Jangan sedih, apalagi sampai putus asa. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untukmu. Hibur suamiku. Aku tahu itu hanyalah kata-kata untuk membuatku tak merasa sedih lagi. Tapi aku memang butuh kata-kata itu untuk saat ini. Semua orang cuma lewat tadi. Tak ada satupun yang menoleh pada daganganku. Ucapku lirih saat kami sudah bersiap untuk tidur. Ya sudah, sabar. Malam itu lagi-lagi mimpi aneh yang sama terulang kembali. Namun kali ini saat aku terbangun untuk menyiapkan makanan sahur, tulang kakiku mendadak ngilu begitu menyentuh lantai. Untuk beberapa saat aku memijit-mijit kakiku, berharap agar rasa ngilu di tulangku segera hilang. Tapi ngilu pada tulangku tak juga hilang, malah semakin bertambah. Sakit ya? Tanya suamiku seraya meraih kakiku dan mulai memijitnya. Sahur, sahur. Suara anak yang melewati di depan rumahku bergegas menarik kakiku. Dengan sedikit menyeret, aku berjalan ke dapur untuk memasak. Sekitar beberapa menit aku berada di dapur. Suamiku menyusul. Di tangannya ada toples obat. Nih, minum dulu obatnya. Ucapnya seraya lembut memberikan obat sakit tulang itu padaku. Saat masakanku sudah siap, obat itu baru mulai bekerja. Sakit pada tulangku beransur-ansur menghilang. Alhamdulillah, sakitnya sudah hilang. Ucapku, alhamdulillah. Sekitar pukul 9 pagi, aku mulai merasakan sakit lagi pada tulang kakiku. Rasanya semakin ngilu, bahkan tergesek sedikit saja sakitnya luar biasa. Sakit lagi ya? Iya ini sakit sekali, ngilu. Jawabku meringis. Ya sudah, kamu buka puasa saja, minum obatnya lagi. Gak tega aku lihat kamu kesakitan begini, kata suamiku. Aku menghela nafas, rasanya sayang sekali kalau aku harus membatalkan puasa. Tapi di satu sisi aku sudah benar-benar tidak tahan dengan rasa sakit dan ngilu yang teramat di tulangku ini. Akhirnya aku terpaksa batal puasa agar bisa meminum obat itu lagi. Kali ini efek obatnya terasa agak lama baru terasa, sampai-sampai aku harus meminum sebanyak 2 kali. Hari itu aku bisa memasak untuk jualanku dengan rasa yang sempurna, tidak hambar atau asin. Namun anehnya hari itu pun sama seperti hari kemarin, tak ada satupun yang melirik daganganku. Dan itu membuatku berpikir untuk menyapa dan menawari orang-orang yang lewat di depan lapakku. Kuenya bu, ada bingka baradam, bingka kentang, serimuka, lapis, dan lain-lain. Si ibu-ibu itu cuma melirik sekilas, lalu menggeleng sambil tersenyum. Dan itu terus berulang sampai kesekian kalinya. Saat sudah waktunya pulang, bagi pedagang pasar Ramadan di sana, si ibu penjualan bubur di lapak sebelah kanan menghampiriku dengan membawa 2 bungkus bubur. Ini untukmu buka puasa, ucapnya sambil tersenyum ramah. Terima kasih ya bu, balasku seraya bergegas membungkuskan kue bingka dan serimuka untuk ibu tersebut. Saat kami berdua mengobrol, mataku sempat melirik kepada ibu-ibu yang berada di lapak kiriku. Wajahnya masam dan terlihat sinis menatap kami. Saat semua pedagang di sana sudah pulang, aku dan suamiku lagi-lagi terpaksa buka puasa di situ. Karena aku masih menunggu datangnya pembeli. Dan ketika akan menutup jualanku, sakit tulang kakiku mendadak kambuh lagi. Rasa ngilunya bercampur dengan rasa perih yang teramat sangat, membuatku tak kuasa menahan tangisku lagi. Aku pun terisak dalam pelukan suamiku. Sakit sekali, rengekku. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau cari obat dulu ke warung, semoga masih ada yang buka. Sebelum pergi, suamiku kembali menatap ke arahku.
Aku tahu ia tidak tega meninggalkanku di sini sendirian dengan keadaan seperti itu. Cukup lama aku menunggu dengan rasa sakit pada tulangku yang kian menyiksa. Akhirnya suamiku pun datang. Melihat plastik yang ia bawa, aku menghela nafas lega. Akhirnya kesakitan ini akan berakhir. Tanpa pikir panjang, aku lantas menengguk 2 pasang obat sakit tulang itu sekaligus, berharap agar sakit tulangku segera hilang. Namun walau sudah setengah jam berlalu, rasa sakit itu tak kunjung hilang, padahal efek obatnya sudah membuatku mengantuk. "Masih sakit?" tanya suami saat melihatku hendak meminum obat itu lagi. "Iya, masih." "Oh, mungkin belum bereaksi saja. Jangan diminum lagi obatnya," ujarnya seraya mencegah tanganku yang sudah siap-siap memasukkan obat ke dalam mulut. Dan sekitar pukul 9 malam, kami baru sampai di rumah. Tubuh rasanya letih, getar-getar efek obat yang kebanyakan. Ditambah pikiran yang kacau karena daganganku yang tak ada laku satupun. "Kalau masih sakit, sebaiknya besok kamu gak usah jualan dulu." "Kalau aku gak jualan, nanti rugi. Siapa tahu besok rezekiku banyak. Lagi pula kalau di rumah saja rasanya bosan juga. Kamu kan gak ada selalu di rumah." "Iya, maaf ya." "Tidak apa-apa." Aku mencoba untuk memejamkan mata, namun anehnya aku tidak bisa tidur. Meskipun rasanya sangat mengantuk, iseng-iseng aku membuka HP, membuka aplikasi novel. Tapi saat lagi asik-asiknya membaca, tiba-tiba terdengar suara letupan dari arah belakang rumah yang membuatku kaget. Aduh, itu anak-anak masih main petasan, padahal sudah tengah malam begini. Aku pun lalu beranjak dari tempat tidur, bermaksud untuk menegur anak-anak itu. Tapi saat jendela dapur terbuka, aku tidak melihat ada siapapun di sana, bahkan bekas petasan pun tak ada. Kemana perginya anak-anak itu? Dan ketika aku akan menutup kembali jendela tersebut, sayup-sayup aku mendengar suara rintihan dari arah kamar mandi. Aku terdiam untuk beberapa saat untuk memastikan apa yang baru saja ku dengar. Tapi suara itu menghilang dan hanya terdengar sekali. Ting, suara notifikasi chat. Aku membukanya dan ada nomor baru yang mengirimkan pesan suara padaku. Saat aku dengarkan isi pesan suara tersebut, aku tidak mengerti apa yang orang itu katakan, karena isinya hanya terdengar seperti suara orang yang sedang berpantun dengan isi yang aneh. Ini siapa ya? Namun nomorku langsung diblok oleh orang itu. Prang! Sebuah gelas yang berisi minyak bekas terjatuh dari meja kompor. Padahal tidak ada angin ataupun sesuatu yang menyenggol gelas tersebut. Merasa keadaan semakin aneh, aku lantas berlari keluar. Cepat-cepat ku tutup pintu kamar. Suamiku masih tidur sambil memeluk guling. Namun aku rasa ada yang aneh pada guling itu. Bagian atas dan bawahnya diikat seperti pocong. Padahal seingatku aku tidak punya guling seperti itu. Saat suamiku berbalik dan melepaskan guling tersebut, dalam penglihatanku dari guling itu mendadak keluar wajah hitam dengan bola mata yang putih dan menatapku. Ya Allah, teriakku menjerit sejadi-jadinya. Suamiku yang terbangun karena kaget langsung memeluk dan menangkan aku. Gulingnya tadi jadi pocong. Pocong apa? Aku gak ngerti. Ini memang guling sayang, bukan pocong. Setelah agak sedikit tenang, suamiku menyuruhku untuk tidur, sementara dia duduk dan memunggungi di dekat kasur. Sahur, sahur. Riuh suara anak-anak muda yang sedang barakan lewat di depan rumah membuat Wati atau narasumber terbangun. Ia melihat ke sekeliling namun rupanya Rahman, suami dari narasumber, sudah tidak ada lagi di dalam kamar. Wati berjalan keluar dan mendapati suaminya tengah memasak di dapur sambil mendengarkan ceramah yang diputar di YouTube. Sudah bangun. Aku sengaja gak bangunin kamu tadi.
Habisnya kulihat tidurmu nyenyak sekali. Aku mimpi buruk lagi. Kata orang, kalau mimpi buruk itu harus ditalak saat buang air besar. Biar mimpinya gak jadi kenyataan, kata Rahman setengah bergurau, tapi aku menanggapinya dengan serius dan mempraktekkan apa yang dikatakan suamiku setelahnya. Memang tidak masuk akal, tapi aku benar-benar tidak ingin mimpi buruk itu menjadi kenyataan dan akan melakukan apapun untuk mencegahnya. Bagaimana kakimu? Apa masih sakit? Sudah tidak sesakit sebelumnya, tapi ngilunya masih ada. Nanti setelah makan, kamu minum obat lagi ya. Dan pagi harinya, sekitar jam 10-an, Wati memeriksa kue-kue yang akan dijual lagi nantinya. Namun hampir semua kue-kue itu basi dan berlendir. Ya Allah, semuanya sudah basi. Apa aku berhenti saja ya berjualan di pasar Ramadan? Gumamnya. Akhirnya hari itu ia tidak berjualan dan hanya menghabiskan waktunya untuk membaca cerita di beberapa aplikasi. Hingga beberapa saat kemudian sebuah chat dari Ria atau temannya masuk. Wajah Wati seketika berseri-seri melihat isi pesan tersebut. Alhamdulillah, ucapnya. Wati bergegas menelpon suaminya untuk minta diantarkan belanja di pasar, membeli bahan-bahan yang dia butuhkan. Halo, Assalamualaikum. Tadi Ria chat, katanya mau pesen 10 loyang bolu, ayam bumbu ungkep dan jengkol balado. Jadi hari ini aku mau beli bahan-bahan dulu ya, karena uang mukanya sudah ditransfer. Ucap Wati tersenyum penuh semangat. Alhamdulillah. Wati pun menunggu kedatangan suaminya dengan wajah yang berseri-seri bahagia. Akan tetapi saat suaminya baru sampai, Wati mulai merasakan mual dan pusing. Punggungnya terasa berat juga sakit. Kamu kenapa? Enggak. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba bruk, tubuhnya ambruk. Rahman yang baru saja akan meletakkan helm langsung panik melihat istrinya yang pingsan. Ia berusaha mengangkat tubuh sang istri ke dalam rumah, tapi tubuh istrinya itu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Padahal berat badan Wati tidak sampai 50 kg. Hampir 2 jam lamanya Wati tak kunjung siuman, membuat Rahman menjadi sangat khawatir. Saat tersadar dari pingsannya, Wati sudah melihat suaminya tengah tertidur dengan posisi duduk dan tangan yang menggenggam tangannya. Lampu pun sudah dinyalakan yang berarti sudah memasuki malam hari. Aduh, gimana? Sudah malam. Pesanan Ria gimana ini? Keluhnya. Alhamdulillah kamu sadar. Aku khawatir sekali tadi, ucap Rahman. Pesanan Ria gimana ya? Mana uang mukanya sudah dia transfer? Memangnya kapan dia mau ambil pesanannya? Besok sore. Tapi yang dia pesan itu banyak. Aku takut waktunya gak cukup. Karena kan harus belanja bahan-bahannya dulu ke pasar. Begini saja, tulis semua bahan-bahan yang kamu butuhkan, biar aku yang belikan di kota. Tapi kota kan jauh. Gak apa-apa demi kamu. Jangan ke kota. Ke planet Mars pun akan kutempuh. Wati pun tersenyum mendengar gombalan sang suami. Tapi kamu yakin akan baik-baik saja kalau kutinggalkan? Iya, gak apa-apa. Tadi itu aku cuma kelelahan. Dan setelah catatan terisi daftar bahan-bahan yang sudah dibutuhkan, suaminya pun berangkat. Tapi sebelum itu ia lebih dulu mampir ke rumah Wiwin, teman Wati yang rumahnya tidak begitu jauh. Rahman meminta tolong agar wanita itu mau menemani istrinya yang sedang sendirian di rumah. Bau gosong, bulu atau rambut yang dibakar menyeruak di dalam ruangan tersebut. Wiwin terlihat terganggu dengan bau itu, sehingga membuatnya keluar rumah memeriksa ada apa gerangan di luar rumah. Apa para maling ayam masih beroperasi di bulan puasa ini? Gumamnya setelah berada di luar rumah Wati.
Beberapa saat ia menengok kiri dan kanan, tapi tak ada satupun orang-orang di luar. Maklumlah, saat itu orang-orang lagi pada tarawih, jadi jalanan nampak lengang dan sunyi. "Itu hantu, Win," ujar Wati yang entah bagaimana dengan tiba-tiba saja sudah berada di belakang Wiwin. "Ih, kamu nih macam-macam saja. Setan itu kan dikurung pada bulan puasa begini, Ti. Masa? Kok aku enggak?" "Bah! Ah!" teriak Wiwin langsung lari tunggang langgang meninggalkan rumah Wati dengan pintu yang masih terbuka. "Win!" Wati menutup pintu rumah dan menguncinya. Perasaannya agak lain saat itu. Padahal biasanya ia juga tinggal sendirian di rumah kalau Rahman sedang pergi. Tapi akhir-akhir ini suasana rumah itu berbeda dari sebelumnya. Rasanya asing dan selalu terasa ada seseorang yang memperhatikannya dari sudut ruangan paling gelap. Wati memutar musik dengan cukup keras di HP dan menutupi seluruh wajahnya dengan selimut. Duk, duk. Suara benda berjatuhan dari arah luar kamar, diikuti suara petasan yang meletup di area samping rumah. Dan di saat-saat seperti itu jugalah perutnya mendadak mules dan terasa sangat ingin buang air besar. Akhirnya mau tak mau Wati terpaksa harus keluar kamar dan berjalan pelan menuju WC. Namun saat ia sudah berjongkok, tiba-tiba terdengar suara gedoran dari dinding belakang kamar mandi yang memang hanya terbuat dari seng. Wati memejamkan matanya lantas segera cepat-cepat menyelesaikan panggilan alarm tersebut. Tanpa berkata apa-apa, ia berlari ke dalam kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Tapi suara itu kembali terdengar lagi. Dengan tangan yang gemetar, Wati berusaha menelpon suaminya yang mungkin sekarang sudah berada di kota. "Tut, tut. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak menjawab." Tiba-tiba punggung dan kakiku mulai sakit lagi. Wati berusaha mencari obat yang dibelikan suaminya, namun obat itu rupanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah obat migrain yang tentu bukan obat untuk sakit tulang. Kini kian lama rasa sakit di bagian bahu sampai punggung dan kakinya itu semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai membuat Wati akhirnya menangis sesekukan. "Ya Allah, sakit sekali," ucapnya di sela isak tangis. "Ya Allah, sakit sekali," ucapnya di sela isak tangisnya. Sekitar pukul 10 lebih, suara motor milik Rahman terdengar berhenti di depan rumah. Wati yang masih sakitan itu berusaha untuk membukakan pintu. Jalannya pun tampak sempoyongan dan pincang. "Ya Tuhan, kakimu sakit lagi kah?" "Iya, sekarang sakitnya malah bertambah. Di bagian-bagian punggung rasanya berat dan sakit sekali." Dengan cepat, Rahman memasukkan barang belanjaannya ke dalam rumah. Lalu ia meminta izin istrinya untuk pergi mencari obat ke toko obat terdekat. "Jangan lama-lama ya, aku takut," ujar Wati. Wati pun duduk di teras rumah sambil menunggu suaminya pulang dari warung. Terlihat ada sekelompok anak remaja 17 tahunan tengah berjalan kaki lewat depan rumah, sambil sesekali terdengar candaan antara sekawan remaja tersebut. Namun ketika mereka sudah jauh, suasana sunyi kembali lagi. Angin dingin yang berhembus terasa lain, membuat Wati seketika merinding. Suara sayup-sayup orang berpantun mulai terdengar lagi. Kali ini benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Apalagi begitu ia melihat seseorang berdiri di seberang jalan rumahnya dengan mengenakan baju hitam panjang mirip mukena terusan. Jantungnya mulai berdegup tak karuan, takut untuk berada di luar, namun ia juga takut untuk masuk ke dalam rumah. Ia menelan ludahnya yang terasa kering. Sosok yang mengenakan baju mirip mukena itu terus menatapnya dari arah seberang jalan, tak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Tapi ketika sebuah cahaya lampu motor yang melintas menyinari jalan remang-remang itu, anehnya sosok yang tadi berdiri di sana hilang sekedip mata. Tentu itu bukan manusia, pikir Wati.
Wati pun menundukkan wajah. Ia berharap suaminya datang. Titit. Brak. Wati mendongakkan kepalanya menatap ke arah jalanan. Dan di sana sudah ada 2 buah sepeda motor yang tergeletak bersama dengan ketiga pengendaranya. Rahman yang baru saja sampai terlihat membantu orang-orang itu. Ia membawa mereka ke rumahnya. Wati pun meski sedang sakit, ia juga nuntut membantu untuk mengambilkan air serta obat-obatan ringan untuk luka. Untungnya ketiga orang tersebut tidak ada yang mengalami luka parah dan hanya lecet-lecet kecil saja. Tadi ada perempuan nyebrang, terpaksa saya harus ke sisi kanan, dan tanpa saya sadari ternyata bapak ini melaju dengan kencang. Sumpah demi Allah, tadi saya tidak melihat motormu. Yang saya lihat jalanan itu lengang dan hanya motor saya saja di sana, makanya saya berani menaikkan kecepatan. Ya sudah, yang penting sekarang bapak dan abang ini gak apa-apa kan? Wati mendengarkan perdebatan mereka. Yang satu bilang tidak lihat keberadaan motor lainnya, dan yang satunya lagi juga mengatakan hal yang sama. Aneh memang, tapi mereka tetap bersikuku dengan apa yang mereka lihat dari mulut pandang mereka masing-masing. Pukul 12:30 malam, Wati baru saja memejamkan matanya. Mimpi aneh yang terus berulang itu hadir kembali. Nafas Wati terengah. Matanya terasa sangat berat begitu ia akan membuka matanya. Seluruh bagian tubuhnya pun terasa kaku saat akan digerakkan. Wati, bangun. Bangun Wati. Panggil suaminya yang seraya menekan jempol kaki istrinya dengan keras. Wati merintih, suaranya tertahan. Hah. Mata Wati terbelalak. Tubuhnya gemetar sekali kala itu. Aku mimpi buruk itu lagi. Kali ini semakin menyeramkan. Rahman menghela nafas panjang, lalu ia menenangkan istrinya yang nampak sangat ketakutan tersebut. Sesudah sholat subuh, barulah Rahman bisa tidur dengan nyenyak meninggalkan istrinya yang sudah mulai mengerjakan kue milik Ria. Sekitar pukul 7 pagi, di saat masih asik-asiknya mengocok telur untuk kue, mendadak kaki dan bahunya kembali terasa sakit lagi. Cepat-cepat Wati minum 4 pasang obat sekaligus. Yang ia sendiri pun sebenarnya tahu apa efek samping yang akan ditimbulkan dari obat tersebut. Namun ia tidak peduli. Yang ia inginkan saat itu hanyalah menyelesaikan pesanan itu secepatnya, tanpa gangguan sakit tulang. Pukul 12 siang. Sebagian besar sudah berhasil diselesaikan, tinggal beberapa lagi. Di saat sibuk membuat bumbu-bumbu ayam, beberapa kali Wati mengalami hal yang cukup aneh. Mulai dari potongan ayam yang hilang pada bagian-bagian tertentu, dan beberapa peralatan dapur lainnya yang juga berpindah posisi dengan sendirinya. Padahal ia yakin tidak memindahkan benda itu sebelumnya. Sekitar pukul 4 sore, Ria datang bersama suaminya yang merupakan pedagang antar daerah, atau bisa disebut dengan juragan kira-kira. Wajahmu pucat sekali, Tih. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Ria. Aku baik-baik saja. Maaf ya, jam segini pesananmu belum juga selesai. Iya, nggak apa-apa. Masih ada waktu kok sampai buka puasa nanti. Keduanya terdiam, seperti perempuan-perempuan pada umumnya. Ria mulai memfoto dan memvideokan kue-kuenya dan tidak lupa ia juga berfoto dengan Wati. Namun anehnya foto Wati terlihat blur di bagian kepala dan itu terjadi di semua foto Wati. Padahal wajah Ria nampak baik-baik saja. Kok aneh ya? Gumamnya. Kenapa? Tanya Wati. Fotomu di bagian bahu sampai kepala ngeblur, Tih. Padahal foto mukaku enggak. Ah, biasalah itu, kena cahaya mungkin, atau karena aku yang gak bisa diam. Ria pun mengangguk. Rumahmu rasanya sekarang agak panas ya? Iya, padahal biasanya gak gini, Ri. Coba deh kamu baca ini. Ujar Ria seraya menunjukkan artikel yang membahas tentang rumah yang terkena gangguan jin. Apa ini?
Memangnya kamu gak ngerasain sesuatu yang aneh gitu? Aku yang baru masuk saja ke rumahmu bisa merasakannya, Ti. Wati terdiam. Suamiku sudah cerita sama kamu ya? Ria mengerutkan alisnya lalu menggeleng. Rahman gak cerita apa-apa, Ti. Kamu jangan salah paham. Wati tersenyum. Ia membenarkan raut wajahnya yang tadi tiba-tiba saja berubah sinis. Nanti kalau kamu ada perlu apa-apa, kamu bisa hubungin aku ya, Ti. Mungkin aku dan suamiku bisa bantu kalian. Wati tersenyum mengangguk. Pesanan terakhir itu sudah selesai. Setelah membayar sisanya, Ria bersama suaminya pun pulang dengan membawa pesanan mereka yang diletakkan di belakang bong mobil pick-up-nya. Alhamdulillah, dikasih lebih sama mereka. Ujar Wati seraya menunjukkan lembaran-lembaran uang yang lumayan tebal. Malam itu karena kelelahan Wati tertidur lebih awal. Bahkan ia tak sempat sholat maghrib dan isya. Saat tiba waktunya sahur, Rahman membangunkan Wati. Namun wanita itu tak mau bangun dengan alasan bahwa ia baru saja bisa merasakan tidur nyenyak lagi setelah beberapa hari lalu tidur dalam ketakutan. 3 hari itu sikap Wati berubah drastis. Dari yang tak pernah telat sholat 5 waktu, kini menjadi ogah-ogahan dan banyak alasan. Sampai puasa pun ia sudah tak mau lagi. Ia juga sekarang jadi mudah marah pada suaminya. Padahal Wati yang ia kenal Rahman tak pernah sekalipun meninggikan nada bicaranya di hadapan sang suami. Tapi beberapa kali ini Wati nampak berbeda. Sikapnya berubah menjadi yang tak ia kenal. Di pasar Ramadan itu pun ia sempat memarahi balik ibu-ibu yang mengatakan di salah satu kue yang dibelinya di lapak Wati terdapat telur lalat. Bahkan dengan kasarnya Wati melemparkan kue tersebut ke arah ibu-ibu yang berada di lapak kiri, karena ia menduga bahwa itu adalah ulah dari si ibu-ibu tersebut untuk menjelek-jelekan dagangannya tersebut. Adu mulut antara keduanya tak bisa lagi dihindari. Sikap yang sebelumnya kalem kini menjadi ganas dan mengerikan. Kamu kenapa sih ya? Sampai segitunya? Bentak Rahman untuk yang pertama kalinya setelah cukup lama berumah tangga bersama Wati. Dia sendiri yang mulai. Dia menjelek-jelekan daganganku dan aku hanya memberi pelajaran buat mulutnya yang busuk itu. Apa aku salah? Caramu yang salah. Kan bisa kamu bilang baik-baik, atau kalau enggak ya berhenti saja berjualan di situ daripada nyari masalah dan ribut sama orang. Wati pun mendengus kesal mendengar ucapan suaminya yang ia anggap terlalu membela orang lain itu. Sebelum tidur, Wati meminum obat sakit tulang lagi, namun kali ini dengan jumlah yang sangat banyak. Hingga dalam beberapa saat saja ia sudah kehilangan kesadaran. Untungnya saat ia masuk ke dalam kamar, pintunya tidak ia kunci, sehingga Rahman tidak terlambat untuk memberikan pertolongan pertama pada istrinya. Ia meminumkan Wati dengan air kelapa sisa yang ada di dalam kulkas. Namun Wati tak kunjung sadarkan diri, sehingga mengharuskannya untuk meminta bantuan pada orang lain. Halo Ria, assalamualaikum. Ini istriku sepertinya overdosis obat. Aku mau minta tolong kalian untuk membawanya ke klinik, ujar Rahma dengan suara yang bergetar. Dan tidak beberapa lama kemudian, Ria bersama suaminya datang dengan mobil pribadinya. Mereka membantu mengangkat tubuh Wati yang terasa sangat berat. Bahkan bertiga yang mengangkatnya masih kewalahan. Namun itu bukan masalah yang berat bagi mereka. Yang paling penting saat itu adalah untuk tiba di klinik atau ke rumah sakit dengan tepat waktu. Suami Ria terlihat menenangkan Rahman yang tak henti-hentinya menangis sambil menyebut nama istrinya. Sementara Ria membelikan 2 gelas kopi dan teh hangat untuk mereka bertiga. Memangnya ada apa? Sampai-sampai Wati seperti itu? Tanya Ria pelan. Dia marah padaku, Ri. Jawab Rahman singkat. Beruntunglah Wati gak kenapa-napa. Ya Tuhan, telapak tanganku sampai berkeringat saking khawatir dan paniknya, ujar Ria sembari menghela nafas.
Setelah keadaan sudah jauh lebih tenang, Ria mulai menanyakan apa penyebab Wati marah sampai membuat dirinya dalam berbahaya pada Rahman. Rahman pun mau tak mau ia mulai menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai pada istrinya yang overdosis obat. Nah, kan betul dugaanku itu. Coba kamu lihat ini. Semua foto-fotonya baru kuambil hari itu blur, dan anehnya yang blur cuma di bagian bahu dan kepalanya saja. Nah ini, kalau seperti ini blurnya nampak biasa saja kan? Tapi coba kita zoom. Di bagian yang blur ini mirip seperti tangan seorang kan? Ujar Ria menunjukkan foto-foto itu pada Rahman. Rahman pun mengamati gambar itu, dan alisnya seketika mengarut begitu melihat bentuk tangan yang terdapat di foto istrinya. Ya Allah, apa ini? Kurasa istrimu kena guna-guna atau santet dan semacamnya. Apa kalian pernah bermasalah sama orang? Rahman dengan cepat menggelengkan kepala. Kurasa tidak. Kau tahu sendiri sifat istriku bagaimana kan? Hanya akhir-akhir ini saja dia berubah jadi kasar dan seenaknya. Ria menghela nafas, ia menatap suaminya. Temanmu yang waktu itu apa mungkin bisa membantu Wati? Tanya Ria masih lekat menatap sang suami. Yang mana? Itu yang waktu itu kita ketemu di Sampit. Dia yang bantu kita nyari penjual kelapa. Biasanya dijual borongan di kampung temannya itu. Nah, masa kamu lupa sih? Aduh, mana aku juga lupa namanya. Oh iya aku ingat si Rudi. Sebentar, coba ku telepon dulu ya. Ria pun mengangguk. Obrolan mereka pun berlangsung cukup lama. Gimana? Tanya Ria saat telepon sudah ditutup. Rahman pun ikut menunggu jawabannya. Besok dia akan datang. Itu pun kalau kerjaannya selesai hari ini. Rahman menarik nafas panjang. Wajahnya terlihat sedikit kecewa mendengar jawaban dari suaminya Ria. Tenang saja, yang aku tahu tentang laki-laki itu dia memang tepat waktu dan gak macam-macam. Jadi kalau dia bilang besok, pasti besok juga dia akan datang. Ibu Ria pada Rahman. Keesokan harinya Ria dan suaminya datang ke rumah Wati, karena saat itu Wati sudah pulang ke rumahnya. Seorang laki-laki mengenakan jaket kain berwarna hitam dan topi hitam polos juga datang bersama mereka. Rahman menyambutnya dengan ramah dan hangat. Kukira orang yang kau maksud itu sudah berumur, ternyata masih muda begini. Ujar Rahman diiringi tawa yang renyah, namun dapat disimpulkan tawa itu hanyalah topeng belaka. Ria suaminya dan orang itu tahu kalau Rahman tentu sangat sedih kala itu. Saya sudah jadi bapak-bapak, anak juga sudah 2. Ujar laki-laki tersebut setelah berbasa-basi setelah lumayan lama. Laki-laki yang bernama Rudi pun mulai menanyakan secara keseluruhan tentang Wati. Sesekali alisnya mengerut dan mengangguk. Jadi apa benar dugaanku? Kalau yang mengirim guna-guna itu adalah ibu-ibu yang di lapak kiri tempat istriku berjualan. Rudi terdiam. Ia menggelengkan perlahan. Saya tidak berani menyimpulkan siapa pelakunya, tapi kita bisa mulai mencari tahu dari pasar tempat istrimu berjualan. Kenapa harus dari situ? Apa di rumah ini kau tak merasakan ada yang aneh? Tanya Ria mendesak. Perubahan di rumah ini saya rasa hanya buntut. Yang perlu saya cari tahu adalah pungkala atau sumbernya. Baik, kapan kamu akan ke pasar? Aku akan antarkan, ujar Rahman. Dan sekitar pukul 4 sore mereka bertiga pun berangkat. Rudi menatap meja tempat Wati berjualan, dan di sebelah kiri terlihat ibu-ibu itu tengah memerhatikan Rudi. Cekrek. Beberapa kali Rudi memfoto tempat jualan dan sekelilingnya, lalu kemudian menunggu beberapa saat. Ting. Notifikasi WhatsApp masuk. Rudi bergegas membukanya. Ia nampak mengangguk lalu menelpon seseorang melalui panggilan video. Ia pun mengarahkan kameranya ke arah lapak dan kemudian terdengar suara anak kecil mengarahkannya untuk berjongkok di bagian kanan meja. Dalam situ, Bah,
ujar anak kecil itu. Rahman dan suaminya Ria memperhatikan semua itu sambil bertanya-tanya. Dan sekitar 5 jari di dalam tanah terdapat buntalan kain putih. Rudi mengambilnya dan memasukkannya benda tersebut ke dalam tas selempangnya. Terlihat wajah ibu-ibu di lapak kiri berubah seketika ketika melihat benda tersebut. Mungkin apa yang dikatakan istriku benar, ujar suami Ria pada Rahman. Entahlah, tapi mungkin saja iya. Sementara di rumah, Wati yang tadinya terlelap tidur malah meraung-raung kesakitan. Kenapa, Ti? Apa yang sakit? Aduh, kakiku sakit sekali. Pundakku juga seperti ditusuk-tusuk. Ria bingung. Beberapa kali ia mengepalkan tangannya yang sudah mulai berkeringat, panik, khawatir, dan takut. Ia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Untungnya tidak lama kemudian suaminya datang bersama Rahman dan Rudi. Rudi meminta air di dalam gelas lalu meneteskan sesuatu dari botol kecil ke dalam gelas tersebut. Minumlah, suruhnya. Setelah dirasa diminumkan dengan air tersebut, Wati mulai beransur-ansur tenang. Kemudian Rudi berjalan keluar rumah dan membuka buntalan kain tersebut yang berisi antara lain jarum, paku, rambut, kain putih kecil, dan sejumput tanah. Ia tahu ini bukan sekadar guna-guna atau penghalang atau penutup rezeki. Karena ia tahu betul di daerah itu tidak memakai media-media seperti ini untuk menutup rezeki pedagang saingan si pelaku. Biasanya penutup rezeki yang seiring dijumpai di daerah itu berupa air putih yang dimantrai. Jadi ada kemungkinan bahwa pelaku ini tidak berasal dari daerah tersebut. Benda itu pun Rudi bakar hingga menjadi abu dan hanya menyisakan paku yang sudah berkarat. Ia lagi-lagi melakukan video call dengan anak kecil yang suaranya terdengar aneh. Namun ketika kamera itu diarahkan Wati, anak kecil itu berteriak histeris dan menangis meminta agar HP dijauhkan darinya. Rudi terduduk, ia menatap jam pada layar HP-nya. Sudah menunjukkan 5:30 sore. Suaminya Ria masuk ke dalam rumah membawakan beberapa bungkus makanan dan kue yang tadi dibelinya. Malam harinya mereka berjaga di rumah. Beberapa kali Rudi yang duduk di teras bersama suaminya Riyad melihat sebuah kendaraan yang bolak-balik lewat di jalan depan rumah itu. Itu orang nyari sesuatu yang tercecer kah? Atau gimana? Dari tadi bolak-balik terus. Biarkan saja, ujar Rudi yang memang juga mempunyai kecurigaan pada orang-orang tersebut. Namun ia enggan untuk mengungkapkannya. Oh iya, bisa aku minta tolong sama istrimu buat difotokan perempuan yang sakit itu? Ujar Rudi seraya memberikan HP-nya pada suami Ria yang segera beranjak dari duduk dan berjalan masuk ke dalam rumah. Ia yang sedari tadi sore sudah penasaran dengan isi HP temannya itu pun lantas terlebih dahulu membaca isi pesan WhatsApp-nya. Alisnya mengerut ketika membaca chat tersebut. HP siapa? Tanya Ria. HP Rudi. Coba kamu baca chat ini. Maksudnya apa ya? Kayaknya ini istrinya deh. Coba kalian lihat namanya. Sewangku, itu artinya istriku kan? Iya, aku tahu ini istrinya, tapi arti isi chatnya ini apa? Rudi pun masuk ke dalam rumah dan membuat pasangan suami istri itu kikuk. Maaf Di, aku baca pesan WA-mu tadi. Rudi mengangguk dan tersenyum. Gak apa-apa, itu istriku. Aku jujur saja ya, sebenarnya penglihatanku tentang mereka itu samar-samar, kadang bisa, kadang tidak. Mungkin karena aku masih baru-baru menerjuni hal-hal gaib seperti ini, aku masih belajar untuk memperdalam pengetahuanku tentang mereka. Sejak anak pertamaku itu lahir ketika istriku melakukan USG, hasilnya anaknya kembar, dan waktu itu urut dengan bidan kampungnya pun katanya anak kembar, tapi anakku yang satunya diambil dan diasuh oleh teman ayahku yang bukan manusia ketika usia kandungan istriku 7 bulan.
3 hari berturut-turut kami mimpi aneh, sebelum perut istriku sedikit agak mengecil dari sebelumnya. Dan anehnya sejak mengandung anak itu, istriku peka terhadap hal-hal gaib, bahkan dia pun tahu kapan dan di mana ada orang meninggal. Dan setelah anakku lahir, kepekaan istriku terhadap hal-hal gaib menjadi hilang. Lalu setelahnya bertambah usia anakku, dia mulai bisa berbicara. Dia sering mengatakan hal-hal yang terdengar aneh, namun berselang beberapa hari saja, hal-hal itu jadi kenyataan. Seperti neneknya yang jatuh sakit sampai pasar yang terbakar habis. Saat memasuki usia sekolah PAUD pun kami sering mendapat laporan dari gurunya yang mengatakan kalau anak kami itu sering berbicara sendirian dan jarang mau bergabung dengan anak-anak lain. Kau tahu, saat hal itu ku tanyakan pada orang tuaku, dia mengatakan aku beruntung seperti memiliki anak seperti itu. Dia juga bisa membuang penutup rezeki yang dibuat orang untuk usahaku dulu. Katanya yang bantu dia adalah kakak cantiknya. Dan saat di pasar Ramadan tadi, aku yakin kau bingung kan? Oh iya, satu hal lagi. Anakku bilang kalau di bagian kaki dan bahu istrimu ada sosok makhluk kiriman yang bergelanyut. Sosok itu menyeramkan sehingga anakku pun takut untuk melihatnya. Cerita Rudi. Lalu kira-kira bagaimana? Apa masih bisa dihilangkan? Kasihan Wati. Kita coba saja, kita sama berikhtiar, ucap Rudi. Selepas isya, Rudi mulai menghidupkan penerapin di teras, membakar kemenyan dan menyebut sebuah nama. Angin dingin berhembus, sebuah bayangan putih terlihat mendekati Rudi. Seseorang nenek-nenek renta terkekeh di samping Rudi. Beberapa kali Ria mengerjap-ngerjapkan matanya dan mengucek-ngucek matanya untuk memastikan apa yang dia lihat di dekat Rudi. Aku tadi lihat nenek-nenek di dekat Rudi. Mungkin itu inguannya atau peliharaannya, ujar sang suami. Selesai berkata seperti itu, suaminya Ria mendadak sakit perut. Ia berlari ke dalam rumah menuju WC dan segera memenuhi panggilan alam yang tiba-tiba. Botol minyak yang tujuannya diberikan benang itu diasapi. Botolnya bergoyang kiri dan kanan tanpa henti. Padahal tangan Rudi tak bergerak sedikit pun. Itu tentu membuat Ria terbelalak. Stop, ucap Rudi. Dan minyak tersebut langsung berhenti bergerak dengan seketika. Rudi menuangkan minyak tersebut ke dalam ember kecil, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Memberikan air tersebut pada Rahman untuk diusapkan di bagian bahu, punggung hingga kaki. Dan setelah itu terdengar suara kejar-kejaran di atas atap rumah. Suaranya jelas sekali mirip ringikan hewan dan geraman kucing besar yang membuat merinding. Suami Ria yang masih berada di kamar mandi juga tak kalah kagetnya ketika suara benturan keras pada dinding seng kamar mandi yang membuatnya segera menyudahi buang air besarnya. Air dalam ember itu juga disiramkan menghilangi rumah yang ditinggali Rahman dan Wati. Setelahnya Rudi mengambil wudhu dan melakukan sholat. Dan sekitar beberapa saat kemudian suasana di dalam rumah itu mulai normal kembali. Kalau bisa, istrimu suruh berhenti saja berjualan di lapak itu. Kalaupun ingin berjualan lagi tahun depan, bisa cari lapak yang jauh dari situ. Karena dari apa yang aku dengar, orang-orang yang berdagang di dekat ibu itu selalu jatuh sakit dan usahanya bangkrut. Nah, pasti ibu-ibu yang di lapak kiri kan? Rudi menggeleng. Bukan beliau. Tapi bila aku katakan kalian harus berjanji jangan menyimpan dendam atau mungkin berpikir untuk balas dendam. Orang yang mengirimkan guna-guna penutup rezeki ini adalah ibu-ibu yang di lapak kanan. Tidak hanya di lapak jualan istrimu saja, tapi dia juga memberikannya pada makanan yang dia berikan. Dan ibu-ibu di kiri jualanmu itu memang agak nakal, tapi itu hanya melalui sikap yang dia tunjukkan saja. Rahman terdiam. Memang benar ibu-ibu itu pernah beberapa kali memberikannya makanan. Tapi sikapnya yang lembut dan baik membuat Rahman bahkan Wati sekalipun tidak menaruh curiga kepadanya. Dan beberapa hari setelah malam itu, keadaan Wati sudah sehat dan normal kembali. Sakit tulangnya pun sudah hilang dan tidak pernah kambuh lagi. Hingga saat ini hubungan pertemanan antara mereka semua masih terus berjalan.
Dan akhirnya cerita pun selesai. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.